Marilah kita meminta pertolongan atas segala urusan. Diiringi doa keselamatan, semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan nikmat usia dan iman dan kembali mempertemukan kita di Majlis Ilmu hari ini di hari Selasa di tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 12 Mei 2026 Masehi. Dan sebelum kajian dimulai, kami sertakan juga informasi mengenai guru kita bahwa Ustaz Syafiq Riza Salama Hafizul Ta'ala, beliau juga aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i atau disingkat SDIIS di Jember, Jawa Timur. Dan mari mungkin kita sapa kembali Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan bikum Ustaz. Fiik barakallah. Wa'iyyakum. Kajian rutin muslimah ini merupakan tahun antara Lorong Faradisa dan Gerobak Muslimah, dan bersama juga dengan jamaah kajian muslimah Muskat, kajian Ex Oman Bintaro, Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, dan juga perkumpulan muslimah Rodatul Jannah Sentul. Dan seperti biasa, kami tim Gerobak Muslimah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikuna kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin kali ini kita insya Allah masih meneruskan pembahasan yakni kitab Fadilah atau keutamaan amal, dan meneruskan di bab 191 yaitu keutamaan salat berjamaah, dan juga kita akan meneruskan hadis ke 1067 dan juga kita akan simak kelanjutan pembahasan hadis-hadis lain pada bab ini insya Allah ta'ala. Dan seperti biasa materi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Salama Hafizul Ta'ala yang disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih selain kepada Ustaz keluarga dan juga kepada tim besar kru Lorong Faradisa yang sudah membantu pelaksananya kajian pada hari ini. Mungkin di situ ada Pak Zugas Bayu Indra, juga mungkin Pak Billy Henry dan tim kru lainnya, mungkin Pak Romi Barka dan lainnya. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Hafizahullah Ta'ala yang telah bekerja di balik layar, jazakumullah khairan wa barakatuh fikum. Dan sebagai tata tertib protokol kajian online via Zoom meeting, tafadholi uktiras untuk membantu membacakannya. Yes, sebelum kita memulai kajian kita ini, untuk menjaga agar kajian kita berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Gerobak Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Gerobak Muskat, Facebook Gerobak Muslimah dan Gerobak Muskat, internet radio Gerobak Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama yang sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video, mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis dalam penggunaan Zoom. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat, sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian, diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Bagi jemaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat kepada salah satu host atau co-host yang bertugas untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung juga kepada Ustadz. Mohon untuk menjaga adab dan bertanya terhadap Ustadz dan juga menjaga marwah sesama muslim jika pertanyaan menyangkut pribadi tertentu. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat, dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Demikian Uti Tias. Amin Allahumma amin. Jazakillah khair Tiras untuk membantu membacakan maklumat kita pada hari ini, dan mungkin mari langsung saja kita sama-sama menyiap fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Salama Ta'ala kepada Ustaz. Tafadhol maskur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta ini, Tuhan semesta alam, pemilik jagat raya, yang mengatur, yang mengurusi, yang memiliki, yang menghidupkan, dan yang mematikan.
Di tangannya segala sesuatu. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita dalam menghadapi urusan dunia yang terkadang membuat kita lelah, membuat kita letih, dan sebagian terkadang sampai berputus asa. Dan juga dalam menghadapi permasalahan agama yang terkadang ada rasa malas untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Atau terkadang pula kita terjerumus ke dalam dosa dan nista yang kalau bukan karena pertolongan dan bantuan Sang Pencipta, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi dan masuk neraka. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kitab Al-Fadail, kitab yang berkaitan dengan keutamaan. Dan subhanallah, beberapa hari lagi kita akan memasuki hari-hari terindah, termulia, teragung sepanjang tahun. Jadi kalau kita bicara fadilah, ini ada fadilah yang jangan sampai lewat begitu saja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Tuhan kalian, milik Tuhan kalian, hari-hari yang di situ Allah Azza wa Jalla menebarkan sentuhan rahmatnya. Maka kalian hendaklah berusaha untuk mendapatkan dan meraih. La'alla an tusiba ahadakum nafhatun la yashqa ba'daha abada. Dan semoga boleh jadi ada seorang yang terkena sentuhan rahmat Allah dan dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Ramadan telah lewat, 10 hari terakhir ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ada fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada fadilah berkaitan dengan bulan-bulan haji, bulan-bulan haram. Dan kita akan masuk ke hari-hari yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, yang beramal saleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai Allah daripada beramal di hari-hari. Allahu Akbar. Allah bersumpah dengan demi hari-hari ini. Wal fajri wa layalin ashar. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah juga tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah dapat menandinginya. Illa rajul. Kecuali satu jenis jihad. Seorang yang meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, dia membawa kendaraannya atau dia berjalan kaki, dia bawa senjatanya, tapi kemudian dia tewas dan pulang hanya nama. Maka ini yang tidak dapat tertanding. Apa saja yang perlu kita amalkan di 10 awal Dzulhijjah yang sudah kita bahas di kitab Al-Fadail ini. Berkaitan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian muraja'ah, hafalannya, kemudian membaca dengan suara yang indah, lalu ada surat-surat khusus yang dianjurkan untuk dibaca, kemudian berwudu, menjaga wudu kita,
tentang keutamaan azan dan menjawab azan, keutamaan sholat subuh dan asar, keutamaan berangkat ke masjid, keutamaan menjaga wudhu, menanti sholat selanjutnya dalam masjid, kemudian keutamaan sholat berjamaah. Jadi apa saja dari amal soleh, termasuk puasa, jangan sampai waktu yang hanya 10 hari itu lewat begitu saja. Dalam setahun kita punya 254 hari. Ini kalender umat Islam. Ada 10 hari yang kita harus mengkhususkannya. Kalau di Ramadan ada 10 akhir Ramadan, di sini ada 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaklah setiap insan memiliki perencanaan yang matang untuk memanfaatkan waktu yang sangat spesial ini. Salah satunya yang laki-laki tentunya dengan senantiasa sholat berjamaah di masjid. Kita akan melanjutkan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Taib, tafadhal. Barakallahu fiik. Bismillah, hadis nomor 1067. Wa an Abdillahi wa qila Amr ibn Qaisil Ma'rufi bibni Ummi Maktumil Muadzini radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah innal madinata katsiratul hawammi was-sibai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa hayya hala. Rawahul Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ma'na hayya hala ta'ala. Dari Abdullah disebutkan bahwa nama perawi ini adalah Amr bin Qais yang dikenal dengan nama Ibnu Ummi Maktum al-Muadzin radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak binatang-binatang berbisa dan binatang-binatang buasnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu mendengar panggilan sholat yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena itu penuhilah. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad hasan, artinya hayya halan, kemarilah. Hayya hala. Taib, barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah. Betapa agungnya ganjaran buat orang yang berjamaah di masjid. Kalau bicara hukum, maka hadis yang baru saja kita baca menjadi salah satu sandaran yang berpendapat bahwa wajib sholat berjamaah bagi yang mampu dan mendengar panggilan azan. Abdullah bin Maktum, dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwa kota Madinah berbeda dengan kota Mekah. Di Madinah banyak perkebunan, dan boleh jadi disitulah berkumpul serangga-serangga yang berbisa. Kemudian mungkin ada binatang buas juga. Maka Abdullah bin Maktum bertanya, apakah ada rukhsah buat dia untuk tidak ke masjid, sedangkan dia buta? Maka kata Nabi SAW, tasma'u hayya 'alas salah, apakah engkau mendengar panggilan hayya 'alas salah, ayo sholat? Engkau dengar enggak? Wa hayya 'alal falah, panggilan kemari, ayo kita melaksanakan sholat. Ayo kita menuju kepada kesuksesan, keberuntungan. Engkau dengar enggak panggilan itu? Kata Nabi SAW, fahayya hala, ayo kalau engkau dengar.
Kalau engkau nggak dengar, nggak usah. Artinya kalau tidak mendengar, boleh jadi memang masjidnya jauh dari tempat dia. Sehingga akan merepotkan dan memberatkan. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ingin menyusahkan umat. Berapa banyak amalan-amalan yang beliau tinggalkan karena khawatir menyusahkan umatnya. Berkaitan dengan sholat berjamaah, beliau tidak memberikan rukhsah. Berarti rumah orang ini dekat. Dan kalau bicara ada binatang buas dan mungkin serangga-serangga berbisa, boleh jadi ketika orang berangkat ke masjid ada banyak orang lewat, serangga itu pergi. Dan binatang buas itu tidak akan membahayakan. Dan terbukti selama di kota Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum nggak pernah disergap oleh binatang buas atau digigit oleh binatang berbisa. Oleh serangga-serangga berbisa yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi kota Madinah aman dan tidak membahayakan ketika orang berangkat ke masjid. Bagi kita yang tidak buta, bagi kita yang Allah berikan kepadanya nikmat, kedua mata, kedua kaki, bahkan Allah berikan kendaraan, apa sih yang menjadi penghalangmu untuk tidak menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla? Engkau sibuk dengan pekerjaanmu. Engkau sibuk dengan perniagaanmu, bisnismu. Padahal engkau bisa dan mampu. Tatkala kita menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sedang menuju ke tempat kesuksesan dan tempat keberuntungan. Lalu kenapa kita takut susah? Orang kalau sakit dan tidak dapat ke masjid, Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan, Allahumma shfi 'abdaka fulan. Seperti yang pernah kita bahas ini di bab membesuk orang sakit. Allahumma shfi 'abdaka fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu fulan. Apa tujuannya? Ketika dia sembuh, yanka laka aduan wa yamshi ila salah. Agar dia bisa menghadapi dan melawan musuh-musuhmu dan berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi sembuh, sehat, tujuannya apa? Yamshi ila salah. Berangkat ke tempat sholat. Gitu. Kecuali dia berhalangan. Ini orang buta tidak ada keberhalangan. Kalau ternyata dia mendengar suara panggilan hayya ala salah, hayya al falah, yang menjadi bukti bahwa rumah dia sebenarnya tidak jauh dari masjid. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1068. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuh tatoba summa amura bis salati fayu'azzana laha summa amura rajulan faya umman nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ingin rasanya aku memerintahkan orang untuk menghimpunkan kayu bakar, lalu kayu itu dibuat api unggun. Setelah itu, aku akan perintahkan azan sholat dikumandangkan. Kemudian aku perintah seseorang menggantikanku menjadi imam sholat bersama orang-orang, sedang aku pergi mencari orang-orang yang tidak ikut sholat dengan berjamaah. Lalu kubakar rumah-rumah mereka. Muttafaq alaih. Allahu Akbar jemaah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengandung ancaman
buat orang-orang yang mampu ke masjid tapi dia tidak ke masjid. Rasulullah SAW ingin membakar rumah mereka, membunuh mereka karena mereka tidak berjamaah ke masjid. Jadi memang orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman, ini munafik i'tiqadi. Padahal sebenarnya mereka kafir. Dan di antara tanda-tanda orang munafik, dia meninggalkan sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh. Berat mereka untuk melakukannya. Maka Nabi SAW memiliki keinginan, dan beliau sampaikan, aku ingin meminta untuk dikumpulkan kayu bakar, kemudian disulut kayu itu. Lalu aku perintahkan, adzan dikumandangkan, dan aku suruh seorang menggantikan aku jadi imam. Lalu Nabi SAW mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sini seorang boleh meninggalkan berjamaah untuk maslahat yang lebih besar. Nabi SAW melihat adanya manusia-manusia yang sholat di rumahnya dan meninggalkan berjamaah di masjid, itu nggak akan ketahuan kecuali Nabi SAW nggak sholat berjamaah, maksudnya nanti mungkin di jamaah kedua beliau pergi ke rumah sahabat-sahabatnya mencari tahu siapa yang tidak ke masjid. Lalu Nabi ingin membakar rumah mereka. Fa'awharrik alaihim buyutahum. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib, oke, mungkin ada yang mengatakan itu. Tapi setelah mendengar hadis ini, apa nggak seharusnya kita takut dan khawatir ketika meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada alasan? Dan kenapa Nabi SAW tidak membakar mereka? Tidak melakukan apa yang beliau ingini? Karena yang tinggal di rumah nggak semuanya laki-laki yang diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ada perempuan, ada anak-anak. Tapi kalau suatu tempat semuanya laki-laki, di barak umpamanya, di asrama, maka seharusnya mereka meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan didapatkan? Jamaah. Kita udah bahas tentang fadilah, bahwasanya sholat di rumah itu dapat 1, sholat di masjid dapat 27. Belum lagi langkahnya, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa. Belum lagi didoakan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla tatkala menunggu sholat selanjutnya. Ada segudang fadilah. Dan ada ancaman untuk dibunuh dan dibakar. Lalu engkau mencari-cari supaya nggak ke masjid. Oh, ada khilaf. Taib. Memang ada khilaf di antara para ulama. Mana yang benar? Boleh jadi yang benar yang mengatakan wajib. Maka keluar dari khilaf. Jadi kalau khilaf itu antara makruh sama haram, maka tinggalkan. Itu untuk keselamatan kita. Kalau khilaf itu antara sunnah dengan wajib, kerjakan. Karena kau tidak akan pernah merugi. Kalaupun ternyata sunnah, kau tetap dapat pahala. Tapi kalau yang antara makruh dengan haram, ternyata haram, kau dapat dosa. Dan hendaklah kita senantiasa meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Agar dalam masalah yang ada perselisihan, Allah memberikan petunjuk kepada yang benar. Agar kita tidak salah langkah dan tidak salah jalan. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Hadis nomor 1069. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz 'ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna
فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin berjumpa Allah kelak sebagai seorang muslim, hendaklah dia rutin melakukan sholat jamaah pada setiap mendengar seruan panggilan sholat. Allah telah mensyariatkan hukum-hukum agama kepada Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sholat jamaah. Andai kata kalian melaksanakan sholat sendirian di rumah seperti yang dilakukan orang ini, maka sesungguhnya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sesungguhnya kalian telah tersesat. Sungguh aku masih ingat ketika itu, tak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh ketika itu, seseorang yang sakit dibawa ke masjid, dipapah di antara dua orang laki-laki sampai diberdirikan di dalam shaf. Hadis riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari ajaran-ajaran agama kepada kita. Dan di antara ajaran-ajaran agama itu adalah mengerjakan sholat di masjid yang dikumandangkan padanya azan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Ini sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia mengatakan, barang siapa man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim. Ini artinya dia meminta kepada Allah husnul khatimah. Karena semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak semua dalam kondisi yang baik. Ketika ada orang terkena musibah, atau ada orang meninggal dunia, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan yang ingin berjumpa Allah besok dalam kondisi muslim. Dan kita tahu di surat Ali Imran ayat 102 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Yang ingin mati husnul khatimah, yang ingin meninggal dalam kondisi Islam, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu di tempat dikumandangkannya azan. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Kalau kita lihat di terjemahannya, hukum-hukum agama kepada nabi kalian. Allah mensyariatkan hukum-hukum agama kepada nabi kalian. Kemudian di halaman 623 disebutkan mengajari ajaran-ajaran agama kepada kalian. Ini ajaran khusus. Maka disebutkan sunanul huda. Sunnah-sunnah petunjuk. Ketika seorang mengamalkannya, menjalaninya,
maka dia berada dalam petunjuk Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Maka Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa innahunna min sunanil huda. Jadi yang ingin berjumpa Allah dalam kondisi Islam, hendaklah menjaga sholat berjamaah di tempat dikumandangkannya azan. Kenapa? Karena itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Artinya orang ketika ada di jalan petunjuk, insya Allah dia meninggal di atas petunjuk tersebut. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian meninggalkan jalan-jalan petunjuk ini, sunnah-sunnah petunjuk ini, dengan cara kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang-orang al-mutakhallif fi baiti, orang-orang yang memang gak mau berjamaah di rumahnya, maka yang terjadi, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Petunjuk dari Nabi SAW. Maka orang semakin jauh dari mengikuti sunnah-sunnah petunjuk, maka semakin beresiko untuk mati su'ul khatimah. Maka disebutkan itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Kalau kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang-orang munafik itu sholat, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian dan kalian akan tersesat. Ya gimana orang dikasih petunjuk dia tinggalin? Maka kalian akan tersesat. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, dulu kami ya, kalau kalian tahu. Jadi dari generasi sahabat menyampaikan kepada generasi tabi'in, dulu kami melihat dan memperhatikan tidak ada yang tidak sholat ya di masjid itu kecuali orang munafik ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya sudah nampak, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Jadi orang yang gak ke masjid pada saat itu udah kelihatan orang-orang munafik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada orang yang dibopong, dipapah. Karena mungkin dia gak bisa berdiri lagi, gak bisa berjalan kaki, itu digotong sampai berada di shaf. Hatta yuqama fi shaf. Dalam kondisi dia itu diapit dengan dua orang ini. Kemudian kalau kita melihat perjuangan para sahabat, tadi mereka ke masjid dalam kondisi buta, mereka ke masjid dalam kondisi jalannya penuh binatang buas dan serangga-serangga yang menyengat, ternyata tetap jalan menuju ke masjid. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan menjaga sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Kalau kita meniti jalannya, insya Allah kita akan sampai ke tempat yang kita inginkan. Ke petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terdapat 3 orang di satu desa atau kampung yang tidak ditegakkan salat di sana kecuali mereka telah dikalahkan syaitan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Barakallahu fikum. Taib, di sini Abu Darda radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma
min thalathatin. Tidaklah ada 3 orang yang berada di perkampungan atau berada di tempat badui. Kemudian di tempat itu tidak ditegakkan sholat berjamaah. Melainkan setan telah menguasai mereka. Ya. Kalau dikatakan seorang muslim bersama rombongannya dalam perjalanan umpamanya, atau tinggal di kampung sana, tinggal di tempat badui, kemudian dia nggak sholat berjamaah, maka setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah. Kenapa? Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya memangsa kambing yang terpisah dari rombongannya. Jadi kalau ada satu keluarga yang mereka merantau bersama atau hidup tinggal di mana bersama, maka tolong mereka menjaga sholat berjamaah. Kenapa? Kalau ada yang tidak hadir, maka ketahuan di mana ya. Ditelepon, dicari. Tapi kalau memang dia nggak biasa sholat di masjid, ya udah dia nggak ke masjid, memang biasaan dia nggak ke masjid. Karena serigala-serigala itu hanya memangsa domba-domba yang terpisah dari kelompoknya. Maka hendaklah kaum muslimin solid dalam menghadapi berbagai macam fitnah, agar Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan karunia-Nya. Ingat, setan itu memangsa domba yang terpisah dari rombongan. Jangan karena memisahkan rombongan, datanglah ke masjid, datanglah ke rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan sholat berjamaah. Barakallahu fiik. Taib, kalau itu berjamaah secara umum, kita akan masuk ke pembahasan sholat khusus. Keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat isya berjamaah. Apa saja keutamaannya, jangan dilewatkan. Nah, silakan dibaca. Bab 192, perintah menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Bismillah. Hadis nomor 1071. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isya'a fi jama'ah faka'annama qala ni'fal lail faman shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla laila kullahu rawahu Muslim. Wa fi riwayati Tirmizi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida isya'a fi jama'ati kana lahu qiyamu nafsi layl wa man shalla isya'a laylah. Naam, kana lahu syahida isya'a fi jama'ati kana lahu qiyamu nafsi layla wa man shalla isya'a wal fajra fi jama'ah kana lahu ka qiyami layla qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Hadisun hasan sahih. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menuturkan, pernah aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat isya berjamaah, maka baginya seperti pahala beribadah setengah malam. Barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka baginya seperti pahala beribadah semalaman suntuk. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat At-Tirmizi dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka baginya seperti pahala beribadah setengah malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat fajar subuh berjamaah, maka baginya seperti pahala beribadah semalaman suntuk. At-Tirmizi berkata, hadis Hasan Sahih. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan keutamaan sholat isya secara khusus, kita udah berbicara pada bab sebelumnya keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kalau ini pembahasannya lebih menyempit, yaitu berkaitan dengan keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah. Kenapa subuh dan isya? Karena dua sholat ini dilaksanakan tatkala matahari tenggelam, tatkala matahari belum terbit, dalam kegelapan. Sedangkan orang-orang munafik, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mendirikan sholat, maka mereka bangkit dengan malas-malasan. Yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riak saja dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya penyebabnya, kenapa ini jadi berat? Karena waktunya waktu istirahat dan tidak terlihat. Manusia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dipuja. Sedangkan orang-orang munafik sebenarnya nggak mau sholat mereka. Pura-pura sholat. Maka Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan seperti pahala sholat sepanjang malam. Gak putus sholatnya dia. Qama al-laila kullah. Kalau separuh, ya separuh. Dan ini karunia Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan nikmat. Tubuh ini tubuh dari Allah Azza wa Jal. Kita bisa sholat juga karena Allah Azza wa Jal. Maka jangan pernah berpikir meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Karena ada fadilah yang banyak yang kemudian kita sia-siakan kalau kita tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 1072. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa. Muttafaq alaih wa qad sabaqu bi tulih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang-orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka mendatangi keduanya walau pergi dengan merangkak. Muttafaq alaih. Sebelumnya telah disebutkan hadis ini dengan lengkap. Barakallahu fiik. Nah, hadis ini disebutkan di keutamaan azannya. Di hadis nomor 1033. Di mana Nabi SAW menyebutkan kalau orang-orang itu tahu pahala yang ada di sholat isya dan sholat subuh, pahalanya berapa? Bicara pahala, maka kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ketika seorang berpikir mendapatkan pahala yang banyak, nih sholat isya dan subuh berjamaah. Orang-orang munafik yang kita tahu bagaimana malasnya mereka beribadah, Nabi menyebutkan SAW, kalau mereka tahu dengan ganjarannya, mereka akan mendatangi kedua sholat ini walaupun harus dengan merangkak. Ini gak main-main jamaah. Kita kan gak lihat pahalanya seperti apa. Nabi SAW menjelaskan
bagaimana sholat berjamaah dilipat gandakan. Seperti apa besarnya dan bagaimana kelipatannya nanti kita akan lihat pada hari kiamat. Karena yang akan ditimbang pada hari kiamat adalah kitanya, orang yang berbuat. Kemudian berkaitan dengan amalnya. Kitabnya akan ditimbang. Dan kita lihat bagaimana orang-orang munafik kalau tahu mereka akan datang itu dalam kondisi merangkak. Atau tadi sampai mereka parkir di mana ya, kalau bicara mungkin sulit tempat parkirnya ini dan itu, mereka tetap akan berusaha untuk mendapatkannya. Itu kalau mereka beriman ya, dengan pahala dan ganjaran yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau orang ini tidak beriman, ya nggak ada gunanya kita menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Baik, lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1073. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada solat yang paling berat terhadap orang-orang munafik daripada solat al-fajr atau subuh dan solat isya. Andai kata mereka mengetahui pahala yang terkandung di dalam keduanya, pasti mereka mendatangi keduanya atau berjamaah walau pergi dengan merangkak. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Naam, di hadis ini ada penjelasan tentang solat yang paling berat. Ya tentunya di solat 5 waktu itu nggak sama. Ada kondisi-kondisi, ada waktu-waktu yang enak kita sholat. Tanpa capek, tanpa lelah. Maghrib masih enak. Matahari masih belum tenggelam. Artinya cahayanya masih tersisa. Kondisi tubuh udah pulang kerja, udah bisa lah orang sholat maghrib, asar, dan zuhur. Tapi kalau sudah bicara sholat isya dan sholat subuh, apalagi di masa yang lalu, masa sekarang tetap berlaku. Tapi di masa lalu, tatkala mereka hanya mengandalkan cahaya dari lilin, dari lampu tanah. Ketika tidak ada senter, jalannya masih sulit. Itu kalau mereka tahu dengan pahalanya, maka mereka akan meninggalkan semua alasan-alasan itu dan mereka akan mendatangi rumah Allah Azza wa Jal walau habwan untuk melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah walaupun mereka harus merangkak. Barakallahu fiik. Ana rasa hadis-hadis yang baru saja kita baca telah cukup untuk memuaskan kita yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Fadilah buat orang yang meninggalkan rumahnya, kemudian dia berjalan kaki ke rumah Allah Azza wa Jal. Yang ini menjadi pertimbangan buat kita semua, khususnya kaum laki-laki ya. Kalau sholat, hendaklah sholat di masjid. Kalau engkau merasa malas, berat sholat isya, sholat subuh, maka tanyakan kepada dirimu, apakah aku termasuk orang-orang munafik? Apakah termasuk? Loh, tahu dari mana? Gak tahu sih. Karena kalau sholat isya mau subuh berat kali. Di masjid ya. Di rumah mungkin gak sholat orang-orang munafik. Jazakumullah khairan. Mungkin kita manfaatkan waktu yang ada untuk tanya jawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Tafadhal.
Jazakumullah khair Barakatuh Ustaz. Alhamdulillah lazim kita timur solehat. Hayakallah Ustaz. Sekali lagi Jazakumullah khair Barakatuh Ustaz yang telah memberikan nasihat melalui tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Gerobak Muskat Gerobak Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang terserta menyiarkan materi pada kajian hari ini. Selain ada Gerobak Muslimah, ada Gerobak Muskat dan Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS. Kami ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu. Dan insyaallah kita akan masuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah wanita mukimin tetap mendapatkan pahala salat wajib di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi walaupun seorang mukimin Ustaz? Walaupun Dia seorang mukimin, dia seorang, menetap di sana. pertanyaannya apakah mendapatkan fadilah? Iya Ustaz, Nah, tetap mendapatkan karena pahala Masjidil Haram 100.000 ya Ustaz. Masjid siap. Nabawi 1.000. Ya. Barakallahu fiik ya. Allah Jalla Jalaluh yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan fadilah terhadap tempat, terhadap waktu. Dan kalau bicara fadilah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita tahu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat di masjid kampungnya. Dan sholatnya dia di masjid kampungnya itu lebih utama daripada dia sholat di masjidku, kata Nabi SAW. Bayangin ya, ada Masjid Nabawi, ada masjid biasa, ada rumahnya. Dan ternyata yang paling utama buat perempuan adalah sholat di rumahnya. Tapi pernah kita bahas, kalau orang ini memang datang dari Indonesia, mau sholat di Masjid Nabawi, ya hendaklah dia sholat di Masjid Nabawi. Kalau nggak perlu jauh-jauh dia. Ada apa dia datang ke kota Madinah? Dia kan mau datang untuk sholat di Masjid Nabawi, maka hendaklah dia sholat di sana. Tapi kalau dia enggak, dia mau sholat di rumahnya, di hotelnya, fadl. Kalau mukimin, dia tinggal di kota Madinah atau kota Mekah, tinggal dilihat. Kalau orang-orang yang tinggal di Mekah, jemaah, selama tempatnya itu adalah tanah haram, walaupun dia di rumah, dia tetap dapat fadilah 100.000. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun bagi yang kaum laki-laki, ini khususnya alhamdulillah ada banyak jamaah Indonesia yang mungkin sudah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada perbedaan antara Mekah dan kota Madinah. Kalau kota Madinah fadilahnya yaitu fadilah mendapatkan 1.000 itu di Masjid Nabawi. Tapi kalau fadilah 100.000 di Mekah itu maka di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram apa batasannya? Batasannya adalah tanah haram itu sendiri. Jadi selama jemaah haji Indonesia sholatnya umpamanya yang tinggal di Azizia, yang tinggal di Jarwal, yang tinggal di Misfala, atau di beberapa daerah yang agak jauh dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram, selama tanahnya itu tanah haram, maka sholat di masjid kampung pun dia dapat pahala itu. Oh enak ya tinggal di sana, enak. Tapi ketahuilah, innal arda la tuqaddisur rijal. Bumi itu tidak menyucikan manusia. Manusia suci bukan karena tinggal di Mekah, bukan karena tinggal di Madinah jadi benar, enggak. Terus apa yang membuat orang jadi suci? Wa innamal amal. Amal soleh. Itulah yang menyucikan manusia. Maka kita tahu ada orang-orang munafik yang tinggal bersama Nabi SAW di kota Madinah. Tapi dia nggak jadi benar. Sebagaimana ada orang-orang tokoh-tokoh musyrikin yang tinggal di kota Mekah. Bahkan mereka bertugas untuk mengagungkan Ka'bah. Tapi nggak beriman. Terus apa yang menyucikan manusia? Amal perbuatan. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, hendaklah para wanita tetap berusaha
untuk sholat tepat waktu walaupun di rumahnya. Namun kalau dia mau ke masjid tidak mengapa, dan tidak boleh para suami untuk menghalangi istri-istrinya ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan itu dari mendatangi rumah Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Muskat, jika ada pertanyaan bisa meng-unmute. Sepertinya suaranya masih belum terdengar, Muskat. Mungkin sambil menunggu, Uktires bisa membacakan pertanyaan dari jamaah. Tafadhali Uktires. Baik, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kalau para wanita sedang berkumpul, misalnya di salah satu rumah pada saat kajian seperti ini, manakah yang lebih afdol? Apakah kita salat berjamaah atau tetap sendiri-sendiri? Kemudian jika kita berjamaah, apakah dimulai dengan iqamah? Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, yang pertama, kalau bicara mana yang lebih utama, mungkin sholat sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka mau berjamaah, jadi begini, secara hukum, wanita tidak dianjurkan sholat berjamaah. Namun boleh jadi, ada hal lain yang menyebabkan berjamaah itu jadi bagus buat para wanita. Contohnya, dia kalau nggak jamaah telat sholatnya. Atau dia kalau nggak berjamaah umpamanya, ya dia memang kurang khusyuk sholatnya. Apalagi kalau sholat maghrib sama isya dikatakan dia hafalan Qur'annya sedikit. Kemudian kalau dia mendengar suara imam membaca, itu akan lebih membuat dia khusyuk. Jadi karena faktor lain, jadi utama. Karena menjaga kualitas sholat sendiri lebih utama daripada menjaga lebih utama daripada yang berkaitan dengan keutamaan tempat, waktu, dan kondisi. Karena kualitas ibadahnya, kualitas sholatnya jadi lebih bagus gitu. Apakah perlu iqamah? Ya boleh dia iqamah. Ada yang mengatakan diperintahkan bagi yang mau berjamaah tetap dia perlu mengatakan iqamah. Karena memang perlu memberikan informasi buat orang-orang bahwasanya sholat sudah ditegakkan. Enggak pun enggak apa-apa. Tapi yang jelas buat para wanita, ingat menjaga kualitas ibadah itu lebih penting daripada menjaga kualitas yang berkaitan dengan tempat, dengan waktu, kemudian dengan kondisi. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ustaz, tafadhali Muskat, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhali, naam. Kami di Muskat punya kotak infak khusus untuk janda istri Ustaz yang salah satu guru ngaji di antara kami, Ustaz. Afwan, Dan beliau suaranya kok meninggalkan agak... anak. Bentar. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, sekarang bagus. Jelas, suaranya. Ustaz? Jelas sekali. Iya. Jadi kami punya kotak infak di Muskat, kajian Muskat ibu-ibu ya Ustaz. Iya. Yaitu untuk janda Ustadz, salah satu Ustadz guru ngaji di antara kami lah ya Ustadz, anak-anak kami. Nah. Terus beliau rahimahullah meninggalkan anak 6 orang anak yatim. Jadi kami mengumpulkan infak. Tapi pertama kami berkomitmen memberikan 2 juta sebulan ya Ustadz untuk beliau. Alhamdulillah ternyata uangnya setiap dikumpulkan berlebih Ustadz. Tetapi karena kami sudah
berpikir kita sudah mengeluarkan 2 juta sebulan, takutnya nanti kalau kita lebihkan, tahunya kita tidak ternyata tidak mencukupi, jadi kita takut nanti beliau berharap banyak, jadi kita tetap mengasihkan 2 juta setiap bulan. Tapi terus yang sisanya ini ternyata ada puluhan juta, Ustaz. Nah, bagaimana sebaiknya, Ustaz? Apakah ini harus disalurkan atau bagaimana, Ustaz? Apakah boleh dipakai untuk yang lain atau kita tambahkan saja untuk untuk janda dan anak yatim ini, Ustaz? Ya. Karena biasanya kami melebihkan di saat Lebaran aja, Ustaz. Mohon petunjuknya, Ustaz, karena teman-teman berpikir nggak bagus kalau uang lama-lama dibiarkan, kami maunya berjalan gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan kesepakatan, maka kesepakatan yang dibuat tadi secara bersama bisa dianulir ya. Bisa dirubah umpamanya. Maunya tadi jamaah pengajian tinggal disampaikan gimana nih duit ini lebih sekian. Apakah tetap kita akan salurkan sebagaimana kita telah sepakati atau kita akan salurkan ke tempat lain? Karena di sini kan tidak ada kewajiban sebenarnya mereka. Mereka melakukan itu tatawuan, secara sukarela. Dan tidak ada kontrak yang menyebabkan mereka harus melakukan itu. Maka dalam hal ini silahkan dibuat kesepakatan baru antara mereka yang telah berinfak. Boleh jadi kesepakatannya ditambahkan lebih buat itu janda dan anak-anaknya, atau dicari tahu tentang kebutuhan. Boleh jadi uang 2 juta itu kurang. Maka dari pihak pengumpul umpamanya bisa berkomunikasi, apakah ada kebutuhan lain, berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah. Karena kadang-kala ada yang mengurangin uang saku anaknya karena untuk biaya sekolahnya. Maka kalau memang tetap mau dilanjutkan, tadi kan komitmennya 2 juta, kemudian dikumpulin duit tuh bersama-sama. Ternyata uangnya berlebih, silahkan dibikin kesepakatan ulang bersama para donatur, kemudian nanti apa yang diputuskan itu yang dijalankan. Ini apabila para donaturnya bisa dihubungin. Jadi kadang-kala ada donatur, kita buka donasi untuk karpet masjid. Tahu-tahu berlebih duitnya. Seharusnya dikumpulkan 10 juta, ternyata ada 12 juta. Maka 2 juta ini tetap seharusnya untuk karpet masjid. Namun kalau bisa dihubungi donaturnya, nggak ada masalah, sampaikan. Boleh nggak dipakai untuk yang lainnya? Karena yang untuk karpet masjid udah selesai gitu loh. Jadi perlu minta izin kepada mereka yang memberikan dan yang memiliki uang tersebut sebenarnya. Agar kita menjalankan amanah dengan baik dan benar. Jazakumullahu khairan. Baik, Ustadz, penjelasannya. Afadhali dari Sentul bisa bertanya kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Hayakallah. Allah yuhayyiki wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, dan seluruh tim di sana. Ini ada pertanyaan titipan dari salah satu ummahat 2 pekan lalu sebenarnya, tapi bismillah dapat kesempatan ditanyakan sekarang mengenai pengobatan di masjid. Jadi ummahat ini bertanya, bolehkah masjid dipakai untuk terapi mengobati orang yang sakit gitu, Ustadz? Atau mungkin juga bisa ditambahkan, masjid ini boleh digunakan untuk apa aja sih selain sholat atau kajian gitu, untuk kegiatan umum, batasannya itu sampai sejauh mana gitu, Ustadz? Mungkin. Jazakallahu khairan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, ini pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan masjid. Masjid itu didirikan untuk apa saja sebenarnya?
Kalau kita membaca dan mengkaji pembangunan masjid di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masjid itu adalah Islamic Center. Kalau sekarang mungkin kita melihat ada beberapa masjid yang menjadi Islamic Center. Karena bergabung dalam masjid itu berbagai macam divisi atau seksi ya. Ada bagian kliniknya, pengobatannya, kemudian ada yang fokus kepada pendidikan, ada yang sosial, macam-macam. Di masa Nabi SAW, di masjid itu para sahabat tidur. Yang tidak punya rumah, mereka bermalam di masjid. Bukan 1-2 orang. Sampai 80 orang. Mereka tidur di masjid. Difasilitasi memang untuk tidur di masjid. Yang kedua, masjid digunakan juga untuk menjamu dan menyambut delegasi-delegasi negara-negara di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, di masjid juga digunakan untuk mengobatin sahabat yang sakit. Jadi kalau ada sahabat yang sakit, Nabi SAW ingin dia dirawat dekat dengan Nabi SAW, maka dirawat di dalam masjid. Sallallahu ala Nabi SAW. Kemudian masjid digunakan pula untuk mengikat para tawanan. Diikat di tiang-tiang masjid. Kemudian masjid juga digunakan untuk hiburan yang diperbolehkan. Ketika Idul Fitri atau Idul Adha, bagaimana di Masjid Nabawi itu diadakan atraksi. Atraksi dari orang-orang Habasyah, mereka melompat, mereka bermain tombak ya. Itu di dalam masjid. Jadi kalau bicara masjid, masjid itu adalah pusat dari kegiatan umat Islam pada waktu itu. Jadi selama kegiatannya tidak ada unsur menghinakan masjid, seharusnya boleh dilakukan di masjid. Kalau sekarang kan kita melihat masjid itu ya hanya untuk sholat 5 waktu. Karena bicara pendidikan maka diambil dengan sekolah. Bicara kesehatan maka diambil oleh rumah sakit. Bicara menjamu, menyambut tamu, diambil oleh umpamanya tempat-tempat tersendiri lagi gitu. Kalau dulu boleh dilakukan di masjid. Musyawarah Nabi Muhammad SAW di masjid. Sehingga tidak membutuhkan gedung-gedung yang banyak sebenarnya. Tapi masjidnya dahulu besar ya. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, pertama kali didirikan, itu luasnya kira-kira 35 kali 35 ya. Sebelum kemudian diperluas jadi 50 kali 50. 2050 kali 50 ya 2500 meter persegi. Itu Masjid Nabawi. Terus sekarang masjidnya ya kecil-kecil, cuma bagus ya secara bangunan, tapi secara kegunaan dan fasilitas kadangkala ya nggak boleh tidur di masjid, nggak bisa buat kegiatan macam-macam. Kalau dulu, Masya Allah masjidnya. Dan sebagian Masjid Nabawi itu dibikin terbuka oleh Nabi SAW. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Kalau Ustaz, masih ada pertanyaan ya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika suami hadir di masjid yang biasa untuk sholat ketika itu ada kegiatan tahlilan atau kegiatan Isra Mi'raj dan lain-lain dengan alasan tidak enak dengan pihak masjid dan tetangganya? Atau apakah lebih baik tidak datang ke masjid saat itu, Ustaz, saat terjadi kegiatan itu maksudnya Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan masjid, tujuan masjid adalah untuk mengingat Allah Azza wa Jal, untuk sholat, untuk bertasbih ya, untuk menjalin ukhuwah juga di masjid itu. Maka tatkala ada acara atau kegiatan di masjid, kalau kita bisa sholat kemudian kita pamit, mohon maaf kepada mereka karena ada urusan, ya silahkan sholat di tempat itu. Kalau enggak, ya mungkin bisa di masjid lainnya ya. Tatkala kita khawatir terjebak di sana, karena kita tahu memang ada beberapa amalan, beberapa tata cara ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul SAW. Apabila kita khawatir,
maka mungkin kita bisa cari masjid yang lainnya. Tapi kalau tidak, tetap kita sholat di sana, kemudian kita maaf kepada mereka karena kita tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi, kita ketika hidup bertetangga, hendaklah kita bersosial dengan mereka. Laksanakan perintah-perintah Nabi SAW agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kita menolong, membantu, selalu hadir tatkala dibutuhkan. Tapi kalau memang ada acara-acara yang tidak sesuai, ya kita minta maaf dan insya Allah mereka akan memahami dan memaklumi. Karena kita tahu, contoh nih ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari saudara-saudara kita, dari Nahdlatul Ulama ya, yang tidak sesuai, dipandang tidak sesuai dengan sunnah. Dan kita lihat ada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang berbeda umpamanya, dan alhamdulillah masyarakat sudah mulai saling menghargai tentang perbedaan itu, dan mereka berusaha untuk terus belajar, terus mengkaji untuk mendapatkan mana sebenarnya yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Penjelasannya tafadholi dari Muskat jika masih ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu aja. Barakallahu fiik Ustadz atas paparannya. Ana punya 2 pertanyaan seputar kantor ya untuk suami dan teman-temannya. Apabila pertanyaan pertama, apabila ada meeting dan ternyata memang melewati waktu zuhur sehingga tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian teman-teman, suami dan teman-teman memutuskan untuk sholat berjamaah di kantor. Bagaimana itu pahalanya Ustadz? Apakah sama yang mungkin tidak terlaksana di waktu yang tepat? Pertanyaan yang kedua adalah apabila ada ajakan berjamaah dari seorang bapak yang mohon maaf beliau bertato, atau ada juga ajakan sholat dari mohon maaf beliau itu kita semua tahu beliau itu Syiah gitu. Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan salat berjamaah ini, apabila ada meeting tadi, ada pertemuan, ada acara yang menyebabkan kita tidak bisa salat tepat waktu, artinya di awal waktu ya. Karena setelah adzan biasanya beberapa menit kemudian sudah iqamatus shalah. Sedangkan meetingnya 1 jam kemudian baru selesai. Tapi masih di waktu sholat tersebut. Maka hendaklah mereka ini tetap sholat berjamaah. Kalau memang ada masjid dekat situ, silahkan mereka ke masjid sana, sholat berjamaah di sana. Kalau ternyata di kantor memang ada tempat ruangan yang khusus untuk sholat, mereka tetap sholat berjamaah di sana. Jadi tetap diusahakan, walaupun mereka ketinggalan yang di masjid, setelah selesai rapat, hendaklah mereka sholat berjamaah. Adapun berkaitan dengan pahala yang tentunya berbeda. Berbeda. Mereka yang sholat di awal waktu, kemudian mereka berangkat ke masjid, kemudian pulang dari masjid. Kan kita sudah bahas bahwasanya 1 langkah dihapuskan dosa, 1 langkah diangkat derajatnya jadi pahala. Kemudian kalau dia menunggu, ada pahala tambahan lagi. Ada banyaklah bonus-bonus yang ketika mereka kehilangan itu, yang gak dapat tuh pahala yang tadi disebutkan. Barakallahu fiik. Adapun berkaitan dengan kalau yang mengajak kita sholat berjamaah adalah seorang yang bertato, nggak ada masalah sejatinya. Artinya kalau dia mau jadi imam gitu. Kalau dia jadi imam, selama syarat dan ketentuan menjadi imam itu ada pada diri dia, maka kita boleh bermakmum sama dia. Tapi kalau orang Syiah, maka ketahuilah, Syiah ini yang ada sekarang ini, bahkan yang kalau menyebut namanya dirinya Syiah, dia lebih kepada Syiah Imamiyah, Syiah yang ada di Iran pada saat ini, yang mereka mengkafirkan kita sejatinya. Mereka tidak beranggapan kita ini Muslim. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar, apalagi kita. Jadi kalau kita tahu dia termasuk Syiah yang seperti itu, maka janganlah kita sholat di belakang mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Ras bisa membantu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Yes. Berikut pertanyaan dari Ukti Yosi Salsabila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustadz, apakah sholat wajib dengan duduk diperbolehkan karena lutut sakit ketika digunakan duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir? Bagaimanakah cara terbaik sholat ketika masih bisa berdiri? Kemudian ada pertanyaan kedua Ustadz, azan masjid di daerah kami sering terlambat mengumandangkan azan. Apakah kami boleh salat terlebih dahulu sebelum azan? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, berkaitan dengan dua pertanyaan yang disebutkan tadi. Kalau seorang mampu berdiri, maka dia wajib sholat dengan berdiri. Karena salah satu rukun sholat adalah berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Dalam pertanyaan tadi disebutkan dia mampu berdiri. Yang tidak mampu adalah duduk di antara dua sujud. Kalau dia sudah nggak bisa berdiri lagi umpamanya seperti itu, atau dia akan kesakitan karena lututnya kesakitan, maka caranya dia sholatnya tetap berdiri, dan tatkala dia duduk menggunakan kursi, sehingga rukun berdirinya dia tetap dapat, dia tidak kehilangan itu. Mungkin yang akan bermasalah buat dia adalah dia tidak bisa sujud, ya, dia rukuk masih bisa, dia tidak bisa sujud dan duduk di bawah. Tapi insya Allah nggak ada masalah. Yang lebih diutamakan adalah berdirinya dia. Ini yang perlu diperhatikan. Taib. Kecuali dia umpamanya saat kita di masjid nggak ada kursi. Nggak ada kursi. Artinya dia tidak akan rukuk, dia akan terus berdiri umpamanya. Maka pada saat itu mungkinlah dia sholat duduk, ya. Tapi sekali lagi, awalnya tetap dalam kondisi berdiri. Karena ketika dia nanti sujud kemudian dia nggak mampu untuk berdiri lagi, ya udah di posisi duduk di bawah tadi dia. Tapi tetap ingat awalnya berdiri. Adapun yang kedua berkaitan dengan kok lupa nih. Azannya terlambat. Azan, oke, azan yang terlambat. Ya, di beberapa daerah itu memang azannya terlambat. Ketahuilah bahwasanya sholat itu sejatinya ketika masuk waktu. Jadi bukan ketika azan dikumandangkan. Karena boleh jadi azannya terlambat. Seperti juga di bulan Ramadan ada beberapa masjid yang azan maghribnya terlambat. Karena mereka berbuka dulu. Kita akhirnya nungguin. Tahu-tahu 5 menit kemudian baru mereka azan. Karena mereka setelah makan, minum baru mereka azan. Maka apabila sudah masuk waktunya, pada saat itu kita boleh sholat. Tapi kalau azannya sebelum waktu, walaupun sudah azan, orangnya lupa umpamanya, kita juga nggak boleh sholat. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Jadi azan ini ajakan, ya. Ajakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz masih ada pertanyaan dan sepertinya cukup panjang Ustaz pertanyaannya. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Qadarullah, sejak kami pindah setahun terakhir, saat ini kami tinggal di pemukiman yang jauh dari masjid. Sebab rumah yang dekat dengan masjid, pemukiman warga muslim, harganya sangat mahal. Akibatnya suami terkendala sholat berjamaah ke masjid saat di rumah. Subhanallah, pada saat di rumah beliau tidak berkenan bila saya sholat tidak berjamaah dengan beliau. Saya menganggap saya tidak wajib berjamaah dengan beliau sebab beliau wajib berjamaah di masjid. Mohon sarannya Ustadz. Lalu yang kedua, kami biasanya jadi dia rumahnya jauh dari masjid. Ya. Kemudian dan jadi dia terkendala jadi akibatnya suaminya terkendala sholat berjamaah ke masjid saat di rumah Ustaz. Siap. Berjamaah ke masjid lalu di saat di sholat di rumah mungkin maksudnya. Nah. Dan beliau ini istrinya ini jadi suaminya suruh ikut menjadi makmum suaminya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Siap. Tapi istrinya beranggapan kalau dia tidak
berkewajiban sholat bareng dengan suaminya Ustadz. Lalu yang kedua, kami biasanya tolabul ilmi di Masjid Salaf setiap hari Jumat. Masjidnya agak jauh di pusat East London. Namun belakangan Ustadznya cara menyampaikan tausiah tidak menarik, sulit dimengerti, dan sebagainya. Yang biasanya ceramah sedang pulang ke Madinah, maka suami beliau mengajak saya tolabul ilmi ke East London Masjid Raya di East London, namun bukan Masjid Salaf. Bagaimana hukumnya berilmu kepada yang bukan ulama salaf? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Sekarang di sini sedang padam listriknya. Semoga Anda bisa menjawab sebelum padam semuanya. Berkaitan dengan yang pertama, ketika masjidnya jauh, maka dia nggak punya kewajiban untuk berjamaah di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang meminta dispensasi untuk sholat di rumahnya, apakah engkau mendengar hayya ala shalah, hayya ala falah? Dia mengatakan iya, maka jawablah panggilan tersebut. Ini panggilan azan yang tanpa menggunakan mikrofon dan dalam kondisi tidak ada suara-suara pengganggu. Jadi kalau jauh sekali, tetaplah dia sholat di rumah. Adapun kalau dia mau berjamaah dengan istrinya, ya istrinya hendaklah mentaati suaminya. Walaupun sang istri tidak diperintahkan, tapi boleh kan? Namun saat suami meminta dia bermakmum, maka hendaklah dia taat dan patuh sama suaminya. Yang ketiga berkaitan dengan kajian ya. Kadang-kala kita ngaji itu, ya kalau ustadznya monoton, ya nggak enak, akhirnya kita jadi malas. Niatkan kita menuntut ilmu dan niatkan untuk mendapatkan rahmat pada saat kita berada di tempat kajian tersebut. Adapun belajar kepada ustadz-ustadz yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka yang dikhawatirkan kita akan termakan oleh penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan sunnah, maka akhirnya kita bisa kehilangan arah. Maka hendaklah kita memilih